Halo, selamat malam. Kan balik lagi sama vlog aku, vlog pansos aku, Ci. Ini namanya apa sih? Rahasia Putra. Oke. Jadi kita Tentang puput. Rahasia Puput nama panggilannya Bu. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Sarwenda ya, soalnya kan belum pengen ngobrol nih, baru dapat kesempatan kali ini ngobrol sama Bunda Sarwenda. Masa sih orang sering deh kayaknya. Nah, kita kan waktu itu cuma Iya ngalor sih. ngidul. Ya ngomongannya, jadi ngobrolnya bukan segala sesuatu yang di vlog soalnya Enggak, ya. Mau nanya dong Bun, kan di kesibukan Bunda Wenda kan padat banget tuh ya. Kalau misalnya masih sempat nggak sih kayak bagi waktu, cara bagi waktunya itu Sebenarnya kalau dibilang apa ada di scheduling atau gimana gitu? scheduling, sebenarnya kan kalau sekarang kan lagi WFA lah ya, istilahnya kerjanya di rumah, terus udah kayak gitu. Kalau kita syuting juga kebanyakan di rumah gitu, dan emang kayak orang-orang syutingnya emang ada yang di sini juga kan, emang stay di sini gitu. Jadi ya lebih sebenarnya kalau kayak gini lebih santai sih jadinya. Kalau kerja dari rumah itu kan masih bisa memantau anak-anak gitu lah ya. Kalau misalnya mama kan yang penting anak-anak gitu. Jadi biasanya aku kalau misalnya syuting itu mulainya nggak bisa terlalu pagi, karena pagi aku harus ngurusin anak-anak dulu, masak dulu minimal. Itu wajib tuh kalau masak. Masak iya, cuman kalau misalnya kayak makanan ada kadang kan orang-orang pada ngeliat story tuh, aku kan masih masak. Gitu. Terus kadang kalau misalnya ada yang kirimin makanan gitu, atau kadang kan sekarang kita lagi banyak yang jualan makanan, aku beli gitu, kita angetin. Masih suka beli juga? Iya, maksudnya ya saling membantu lah, Iya saling sih, membantu betul. orang ini, maksudnya Biar tahu rasa juga ya. biar tahu rasa juga, tapi ya yang pasti saling mensupport dagangan teman gitu. Jadi kadang aku beli gitu, tapi kadang kebanyakan yang buat anak-anak pasti aku masak sendiri. Jadi yang beli itu biasanya ujungnya aku yang makan, kalau enggak ya kru asisten di rumah yang makan gitu. Jadi anak-anak pasti kayak tadi, makanan di rumah tuh lagi banyak banget hari ini, tapi Cici maunya nasi goreng bunda dong, nasi goreng yang kuning gitu misalnya. Ya udah tetap masak lagi ulang gitu. Jadi ya biasanya kalau makanan anak-anak aku tetap masak sendiri gitu. Tapi kalau misalkan makan kru atau asisten atau aku kadang beli dagangan teman gitu. Terus kalau misalnya dari Tania, Talia, Onyo gitu yang paling sering request makanan tuh siapa sih Bun kalau di rumah? Apa Onyo. Uben? Apa Uben? Bensu justru enggak. Kalau Bensu kan basically dia sebenarnya dulu kan bujang dia tinggal sendiri kan. Jadi awal-awal aku bawain bekal itu dia rada bingung kayak ngapain sih dibawain bekal gitu. Jadi kayak gak biasa ya? Nggak biasa. Terus aku pernah tuh gara-gara aku nanyain mau makan apa pas masih berdua nih. Masih berdua, belum punya anak, mau makan apa, dia bilang aku sebel deh tiap kali kamu nanyain mau makan apa gitu. Alasannya yang itu? Dia kayak nggak biasa juga, aja ya? Iya, dia juga bingung mau jawabnya apa gitu. Dia nggak biasa sarapan katanya. Terus akhirnya berapa hari aku nggak bawain makanan biarin. Iya. Sampai akhirnya dia nanya ke asistennya, emang ibu nggak ada bawain makanan apa-apa? Nggak ada. Terus yang tadi Habis sebel orang nanya, Cer ya ini masih berdua ya belum ada anak gitu. Orang nanya Cer mau makan apa gitu ya. Dia bilang aku sebel deh tiap kali kamu nanya mau makan apa, terus nanyanya pas aku udah kenyang. Mana aku tahu kalau kamu lagi syuting kamu udah kenyang atau belum ya kan ya. Istilahnya kamu lagi syuting, aku teleponnya kamu besok mau makan apa, maksudnya mau disiapin biar aku tuh dari dulu emang udah ada buku menu. Oke. Jadi itu buku menunya per hari atau per hari. Jadi kenapa aku tulis di buku, kalau di handphone kan susah ya. Kalau di buku itu gimana pun manual bisa kita bolak-balik. Jadi maksudnya aku biar seminggu ini nggak bosan. Takutnya aku lupa. variasi makanan juga. Iya, aku lupa. Takutnya ternyata aku baru masak kemarin 2 hari yang lalu, masakannya sama kan. Kadang kita juga suka ngeblank ya kayak masak apa ya. Makanya aku akhirnya cari referensi.
oh iya yang ini udah lama nih nggak aku masak gitu, ini udah seminggu, pokoknya seminggu itu kalau bisa menunya nggak sama, kecuali requestan anak-anak. Terus kecuali kalau nasi misalnya masaknya masih sisa banyak gitu, aku besokannya pasti aku bikin nasi goreng karena aku Selalu. bilang, iya karena aku bilang aku nggak Sayang ya gitu ya. iya, dan aku nggak suka kalau buang-buang makanan. Jadi kalau udah tahu makanannya full, maksudnya bersyukurnya di sini banyak yang kasih makanan gitu, pasti aku langsung bilang kalau nggak tahu nggak bakal habis langsung dibagiin. Even ke satpam komplek juga harus bagiin gitu, ke tetangga gitu, karena menurut aku ya sayang aja kita kan kalau punya makanan, orang aja kadang banyak yang susah buat makan iya, gitu. Jadi maksudnya aku ya kita harus bersyukur kita punya banyak makanan, dan kalau emang kita tahu nggak habis, jadi dari awal datang aku disuruh pisahin, ini buat dibagi-bagi dulu deh gitu. Jadi aku bilang yang sering request kan Onyong Talia juga. Talia itu request itu misalnya emang dia tahu oh bundanya punya bahan-bahan ini atau enggak? Randomly aja request. Alamat dong. Cari-cari langsung dong. Randomly request gitu, cuman kan Tapi bunda tahu yang kesukaan dia apa gitu. kalau Onyo tuh benar-benar suka nasi goreng gitu. Jadi menurut aku suka nasi goreng masakan mami aku. Kadang kan karena lagi PPKM gini, aku bilang mami mendingan untuk sementara tinggal di sini dulu aja. Jadi mama nggak bolak-balik ke rumah gitu. Kadang kan kasian juga di rumah nggak ngapa-ngapain. Mendingan sini main sama cucu. Jadi benar-benar dia udah di sini aja nggak usah kemana-mana gitu. Jadi ya aku suka makan nasi goreng masakan mama aku. Onyo suka makan nasi goreng masakan aku. Cici juga. Jadi kalau kesimpulannya menurut aku ya anak suka masakan maknya masing-masing. Iya. Aku suka masakan mamaku. Anak-anak suka masakan aku gitu. Terus kalau semisal ada mama Wenda sama papa juga kan kayak misalnya lagi ada kerjaan juga kan lebih enak nitipnya iya, ini ya. Pasti aku kalau misalnya emang kayak dulu ya kalau ada kerjaan keluar gitu ya, pasti harus ada keluarga yang di rumah. Minimal adik aku, mami papi aku, itu minimal mereka pasti ada. Tuh Aunty Wendy pasti harus ada gitu. Aunty Wendy kalau kayak orang benar-benar percaya, iya, kayak berasa percaya aja kali. Bukannya dibilang nggak ada, maksudnya emang asistennya nggak ini enggak, bukan bilang kayak gitu, cuman maksudnya gimana pun aku lebih tenang kalau ada keluarga. Gitu sih gitu. Jadi ditinggal bentar juga kayaknya minimal ada yang mantau, walaupun aku biasanya cek dari CCTV, aku langsung ngomong di CCTV gitu. Langsung yang CCTV. Iya, karena kan CCTV-nya bisa dengar apa yang mereka ngomong dan mereka juga bisa dengar, jadi CCTV-nya bisa dua arah gitu, jadi aku bisa ngomong langsung di CCTV juga. Terus jadi randomly mereka bisa kaget, hah gitu. Tahu aja. Terus ngomongin masakan ya. Masakan pertama kali yang bener-bener Bunda Wenda bisa tuh apa sih? Tumis sawi putih. Yang bener-bener suka bener-bener ini enak nih buatan gue gitu. Bukan, itu pertama kali aku bisa masak. Bisa. Jadi aku tuh dulu nggak bisa masak. Aku rasa semua Terus orang. belajarnya dari? Nah tiba-tiba aku kan sekolah di luar negeri. Bener iya. Terus di mana dulu? Aku dulu pertamanya di Malaysia. Habis itu aku ke Taiwan. Habis itu aku kuliahnya di Beijing. Oh berkelana ya. Berkelana. Jadi akhirnya aku sekolah waktu itu SMP. Aku ingat banget di Malaysia. Aku kangen banget masakan mami aku. Terus gimana ya gitu. Akhirnya beli bumbu pertama tuh masih pakai bumbu instan gitu, tapi yang beli di Indonesia. Jadi kayak bisa karena biasa ya jadinya. Iya bener. Jadi menurut aku apa yang aku taruh ya yang aku suka pasti akan aku makan gitu. Terus inget banget pertama kali bangga banget bisa masak tumis sawi putih doang, Bo. Ya paling cuma bawang merah, bawang putih sama sawi doang. Sebenarnya bumbunya itu aja, cuma kan tangannya aja kan sebenarnya. Itu aku saking senengnya sepaci itu aku makan sendiri men. Yang kalau sampai sekarang kayak masak kayak misalnya tahu nggak sih kayak yang bener-bener kayak Uben sukanya masakan yang gimana? Kalau Bensu tuh suka tradisional food ya. Onyo juga kayak lebih ke seafood atau apa gitu enggak ya? Onyo apa aja bisa gitu. Kalau Bensu tuh emang rada suka cumi dia sebenarnya. Iya.
Iya. Iya Allah. Asin, makanya nih kalau misalnya di daun masak tuh kenapa dia emang dia suka juga cumi balak Iya. kutang. Sebenarnya cumi itu kan daun masak tuh sebenarnya emang yang masakan yang kita suka iya, ya. yang normal aja, yang maksudnya yang simple gitu. Nah kalau Cici itu bisa tradisional, bisa western. Jadi aku tuh dulu kan maksudnya Cici lumayan lama lah, 4 tahun gitu ya sendiri. Iya. Itu aku tiap kali traveling sama dia itu tuh gampang banget, dia tuh anak traveling banget yang kita bisa gini ya, aku bisa mandiin dia, terus dari kayak gitu pagi kita mau breakfast, aku sama Cici tuh paling suka breakfast di hotel. Jadi kayak kita menikmati. Nah Bensu itu nggak begitu suka makanan kayak breakfast hotel tuh yang dia bisa makan banyak tuh jarang. Kadang ada makanan hotel enak, terus ada tukang nasi goreng di depan aja dia. Nah, iya benar. Nah, kalau aku sama Cici kayak ini, ya udah kita udah tinggal di hotel, udah bayar juga breakfastnya kayak fasilitas menikmati. Iya. Aku sama Cici tuh. Kenapa aku bisa bilang aku sama Cici, karena jangka waktu aku sama Cici untuk traveling itu lebih lama. 4 tahun berduaan traveling atau kadang bertiga sama Bensu, karena sebenarnya kalau traveling itu aku lebih sering aku sama Cici. Iya. Jadi kalau aku kerja pasti selalu bawa Cici kemana-mana. Karena kan zaman dulu belum ada corona ya. Jadi ini, nah zamannya Tania lahir itu baru sempat traveling 2 kali. Udah. Sama Onyu juga baru sempat traveling 2 kali. Pandemi. Jadi aku belum bisa cerita banyak kayak nih anaknya kalau traveling gimana ya. Tapi yang aku tahu Tania sekarang kalau naik mobil kadang bisa muntah. Karena nggak pernah kemana-mana. Iya, serius. Iya, karena nggak pernah kemana-mana. Tania waktu itu kita ke villa aja dia muntah. Dia apa jadinya dia kayak trauma itu kalau naik mobil dia udah bilang Tania muntah. Jadi dia udah takut sendiri gitu. Dianya udah bilang di. Iya Tania muntah gitu. Jadi dia udah panik sendiri gitu. Nah kalau misalnya Onyo juga dia itu tipikal Onyo nggak bisa makan di mobil. Kalau mobilnya lagi jalan. Dengan alasan ya emang dia bisa, dia mual ya, karena goyang-goyang. Iya, kalau aku sama Cici mungkin dulu kita hidupnya di mobil gitu. Jadi dia ikut aku kerja, dia bisa makan di mobil. Dia dulu juga syuting, maksudnya Cici emang suka syuting, jadi dia pun menikmati syuting. Jadi kadang kan kita menghemat waktu apa, makanya di mobil dong. Jadi aku sama Cici bisa makan di mobil, Onyo nggak bisa. Bisa jadi kayak me time juga ya, jadi kayak. Iya kayak nyantai aja gitu kan daripada itu. Tapi kalau Tania muntah, jadi kayak ini tiga karakter yang berbeda ya. Kalau misalnya jalan-jalan, tapi bukan kemarin-kemarin ya, sebelum pandemi ya, itu lebih sering jalan bareng keluarga atau kayak gimana sih Bun? Apa sama kayak tetap kayak Wendy ikut, ini lebih senengnya rame-rame atau yang benar-benar sama keluarga yang kayak bunda, ayah, anak gitu loh. Kalau bunda lebih apa? Nggak pernah ya. Lebih apa, sering rame-rame terus? Kayaknya kan rame-rame. Rame-rame. Waktu kita ke Italia aja, ke Italia itu rame-rame. Iya. Full, ada Jordi juga, ada Cirika gitu, ada Wendy ikut ya? Ikut kan? Ikut. Wendy, ada mami papi. Karena maksudnya gini, momen kumpul keluarga itu kan ya. kadang jarang ya. Iya benar. Susah gitu. Jadi ketika ngumpul bareng-bareng keluarga tuh kayak ya seneng aja ya, ribut-ribut kecil pasti ada lah. Maksudnya ya kadang aduh ini kabar ini. Iya. Tapi tau gak yang lucunya apa? Kita selama ke Italia kita makanannya Chinese food. Cuman sekali kita pernah makan pizza sama pasta. Kita ke mana? Iya sih. Kita ke tempat ini. Resep Sarwenda bawa. Tetap ya itu ya. Resep Sarwenda rendang tetep. Itu kita bawa berapa bungkus. Rice cooker bawa, tiap malam kerjanya masak nasi. Tetap ya, harus masak di luar negeri juga. Iya. Ya Tuhan, gue bilang ini kita ke Italia atau ke Indonesia. Ya makanannya tetap rendang itu ya, sampai bener-bener rendangnya panasin. Ini buat stok rendang ini ya hari ini. Jadi kita udah hitung nih stoknya, stok rendang anak-anak ya gitu. Padahal si Cici juga bisa. Ada ini jajanan pasta, wih seneng banget. Pizza Cici suka, maksudnya kalau Cici masih bisa makan. Waktu itu Tania tuh makanannya masih kayak makanan masih kecil soalnya, jadi kayak makanannya makanan bayi kan. Nah
onyo sama bensu tuh udah stres kalau nggak ada nasi. Harus ada nasi Harus. gitu. Kayaknya kalau nggak ada nasi nggak makan gitu ya. Jadi akhirnya dia tiap malam dia masak nasi loh gitu. Nggak apa-apa ntar aku aja yang masak nasi. Oh, jadi libur aja sembari ini ya. Terus inget banget itu tahun baru ya, kita bilang kita mau begadang tahun baru, kalau gak ada yang kuat tidur. Jadi tahun baru udah tidur di hotel, nggak berasa apa-apa, cuma makan mental di anak-anak udah pada tidur katanya mau tahun baru. Ini terus langsung tidur itu. Kayak waktu tahun baru kemarin juga kan kita sempet di villa ya. Iya tapi kan tetep kan gak ada yang kuat kan? Gak ada tidur udah. Sosokan pengen ini apa gelar-gelar bangkuan warna-warni itu. Iya. Nggak kuat satu-satu masuk, satu Tumpah. masuk sosokan. Enggak, soalnya kan udah mulai jadi nontonnya dari jam 7 bilangnya udah nih kita nonton nih sampai ntar tunggu jam 12 boro-boro jam 9 udah pada masuk kamar. Terus kayak arti keluarga tuh buat Bunda tuh, untuk seorang Bunda Sarmanda tuh apa sih Bun? Keluarga itu menurut aku segalanya. Jadi temenan aku sama siapa aja temenan gitu. Tapi menurut aku Pasti itu. yang utama yang paling penting itu keluarga aku gitu. Jadi karena ya keluarga aku yang nge-support aku kalau aku ada apa-apa, mereka yang selalu mendukung aku kalau aku ada sakit, mereka semua yang duluan care gitu. Maksudnya ya saling membantu lah. Kadang mereka keluarga juga ada kenapa-napa, kita juga saling ngejaga gitu. Jadi ya kenapa kita suka pergi bareng-bareng ya karena emang momen-momen kayak gitu tuh nggak gampang didapatkan lagi gitu. Maksudnya ya yang benar-benar nggak kayak mengulang juga iya, kayak dulu pertama kali aku ingat banget pertama kali kita ke Eropa tuh ya, kan yang pastinya kita ngitung budget ya, ngitung budget gitu. Itu nah, aku hitung-hitung budget tuh biasanya ada orang yang ngitungin budget atau yang turun tangan Bunda sendiri? Kita sendiri Serius? gitu. Jadi biasanya ayah cuma bilang budgetnya segini gitu. Yang bagi-baginya yang iya kita ngatur nih. Ngatur-ngatur. Nanti aku, Wendy, Jordi, nih ngatur nih gimana nih budgetnya ini sampai tiket, ntar di sana travelnya gimana. Kalau makan sih biasanya nggak ikut di dalam budget soalnya kan Bensu tuh sukanya makannya randomly. Jadi dia ngelihat apa dia mau makan dia ikut. Kecuali dia emang harus kayak restoran Chinese gitu udah dibookingin, jadi udah tahu gitu. Tapi itu di luar yang dia jajan misalnya makanan jajan di pinggiran kan kita itu termasuk budget. Jadi kita harus ngitungin semuanya gitu.